Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Ini masih tema dari grup, yaitu grup Pendeta Tritunggal ya. Ya, grup Pendeta Tritunggal itu banyak nanya ke saya Pendeta Henry Tandianta ya. Diwakili oleh beberapa pendeta ya. Begini temanya. Mana ayat suruh batalin Taurat? Mana Pak Pendeta ayat suruh batalin Taurat? Gitu. Saudara-saudara, banyak orang nggak paham loh. Bahkan pendeta, saya waktu tahap-tahap awal saya melakukan siaran ke tayangan YouTube gitu. Itu ada pendeta gelarnya doktor dari Indonesia Timur. Ya, ada satu tayangan saya Taurat batal. Lalu pendeta dari Indonesia Timur ini dari NTT ini ya toh, dia tuh nanya begini, loh kalau Taurat batal, kenapa perjanjian lama masih dicantumkan di Alkitab? Saya geli segeli-gelinya saudara. Doktor masih nggak bisa paham. Dipikirnya Taurat itu perjanjian lama. Super memalukan, saya geli luar biasa saudara. Doktor ya toh kok bisa ngomentari ya toh, atau bikin bantahan bahwa kalau Taurat batal, kenapa perjanjian lama masih dimasukkan di Alkitab katanya. Dipikirnya Taurat itu perjanjian lama. Saya waktu itu sedang ngetop-ngetopnya istilah tepuk jidat. Jadi saya tepuk jidat saudara ya. Sampai hari ini Anda juga kadang masih gitu kan. Perjanjian lama itu Taurat. Kok Pendeta Henry Tan mengatakan Taurat batal gitu. Yang bilang Taurat batal bukan saya. Alkitab yang nulis ya. Apa yang tertulis saja lah ya, jangan apa yang nggak tertulis. Matius 5 ayat 17 dan 18. Matius 5 ayat 17 18 ada di tempat lain juga. Janganlah kamu menyangka aku datang ini untuk meniadakan apa? Taurat dan kitab para nabi. Ya. Tetapi untuk menggenapinya, menggenapi apa? Menggenapi Taurat, menggenapi kitab para nabi. Misalnya Yesaya 9 ayat 5, akan lahir seorang putra, ya, itu digenapi oleh Yesus. Jadi menggenapi kitab nabi. Nabi siapa? Nabi Yesaya, salah satunya. Ya. Demikian pula Yesaya 7 ayat 14, Immanuel juga digenapi. Taurat juga nanti digenapi oleh Yesus gitu loh ya. Ayat 18. Selama belum lenyap langit dan bumi, satu yod atau satu iota dan satu titik pun ya tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Perhatikan frase kata berikutnya. Sebelum semuanya terjadi. Ya, ada frase kata ini. Jadi sebelum langit dan bumi ini lenyap, ya, satu titik, satu iota pun nggak ada yang dibatalkan, nggak ada yang dihilangkan dari Taurat. Sebelum semuanya terjadi, artinya kalimat ini bersyarat. Kalau toh tidak lenyap langit bumi dulu, ya terjadi semuanya dulu, yaitu mana yang duluan, ya. Pengertian Taurat itu apa sih saudara ya? Kalau kita lihat perjanjian lama di dalam Lukas 24 ayat 44 yang disebut kitab suci oleh Yesus adalah apa? Taurat, Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Mazmur terdiri Mazmur Daud, Pengkhotbah, Amsal dan Kidung Agung. Sedangkan Taurat terdiri dari Kejadian, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ya, 5 kitab Taurat, 30 kitab para nabi, 4 kitab Mazmur. Yang batal apa? Yang batal Taurat, artinya hanya
muter-muter di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lah kok pendeta gelar doktor dari NTT bisa-bisanya ngomong? Ya toh? Loh kalau Taurat batal ya Perjanjian Lama batal dong. Anda itu sesat katanya. Itu dulu, udah mungkin setahun hampir 2 tahun lalu. Ya saya geli, ya toh. Dokter nggak bisa bedain mana Taurat, mana kitab Nabi, mana Mazmur. Yang Yesus sedang bicarakan adalah Taurat. Ya, jadi antara Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yohanes 19 ayat 30. Yesus ngomong apa waktu disalib? Sudah selesai. Selesai ngapain? Selesai janji menggenapi Taurat. Sebelum semuanya terjadi, yaitu aku tidak datang untuk meniadakan Taurat, tapi menggenapi. Makanya Yesus ngomong, sudah selesai. Artinya Taurat sudah digenapi. Maka boleh batal. Nah, sekarang orang orang bingung gitu. Mana yang batal, Pak? Ya. Taurat terdiri dari 5, yaitu Kejadian, Keluaran. Kejadian ya tidak batal dong kan. Kejadian narasi tentang penciptaan langit dan bumi sampai nanti di apa itu? Sampai Yusuf ya. Lalu Keluaran nanti muncul Musa ya toh, muncul Musa ya. Di Keluaran itu mulai ada aturan-aturan, ada sedikit batal. Kalau di Kejadian sih kebanyakan nggak ada yang batal. Di Keluaran mulai ada yang batal dikit-dikit. Nah, yang paling banyak batal itu Imamat, Bilangan, Ulangan, plus beberapa kitab yang nyontek dari sini. Contohnya Maleaki, beberapa kitab siapa itu Ayub, gitu. Ayub, terus di Maleaki juga, misalnya tentang persepuluhan, gitu. Itu juga batal, gitu. Ya. Maka Efesus 2 ayat 15, hukum Taurat itu batal. Apa yang batal? Perintah dan ketentuannya. Ya, jadi bukan kok narasi penciptaan langit bumi batal, enggak. Perintah dan ketentuannya. Berapa yang batal? Kurang lebih 600 aturan. Perintah 300 perintah, 300 larangan, 609 apa 613 gitu. Ya, itu yang batal. Ya contohnya halal, haram, sunat. Makanya nanti ada sunat hati ya toh. Yesus mengatakan semua makanan halal ya toh. Terus hari Sabat. Ya banyak ya toh. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Berapa itu? Matius 12 ayat 8 kalau tidak salah, tolong di cross check ya. Jadi yang batal apa saudara-saudara? Taurat doang. Kitab nabi-nabi batal enggak? Ya enggak. Mazmur batal enggak? Ya enggak. Mana ayat yang mengatakan batal? Yaitu Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai. Artinya ini sudah menggenapi Matius 5 ayat 17 dan 18. Lalu Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15 dengan matinya Yesus sebagai manusia maka membatalkan hukum Taurat, yaitu perintah dan ketentuannya. Terus Anda berpikir Paulus ini sok pinter. Berkali-kali Paulus paham, Anda nggak paham. Ya, pendeta nggak paham, maki-maki Paulus coba. Paulus kan rasul besar, dimaki-maki oleh pendeta yang nggak paham. Paulus itu bodoh. Yesus saja bilang tidak membatalkan Taurat, kok Paulus berani-beraninya. Anda mampet pikirannya, Paulusnya ngerti, Anda maki-maki rasulmu. Rasul kok dimaki-maki loh, sama dengan Petrus dan siapa itu Petrus dimaki-maki karena baptisannya kok dalam nama Yesus. Petrusnya paham, pendetanya mampet. Pendeta yang mampet maki-maki Rasul Petrus. Petrus tukang ngerubah perintah Yesus katanya. Mampet kok maki-maki Rasul coba. Sama, ya toh? Ini juga pendeta mampet maki-maki Paulus. Paulus berani-beraninya nulis Efesus 2 ayat 15, Taurat batal. Paulus paham, ya toh, Anda mampet, pendeta mampet, maki-maki Rasul Paulus. Ya. Nih, pendeta Henry Tandianta paham, ngerti kenapa Paulus itu menulis Efesus 2 ayat 15. Ya.
maka ngerti pula kenapa Roma 3 ayat 31 Taurat iman. Sebab Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 Yesus sebagai Tuhan huruf besar semua udah janji, aku akan membuat perjanjian yang baru dengan umatku Israel, yaitu Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Makanya disebut Taurat iman. Taurat fisik berubah batal menjadi Taurat iman. Makanya sunatnya juga jadi sunat hati. Ya, terus apa lagi? Ya, halal haram juga nggak ada. Apa yang keluar dari mulut justru itu yang najis. Kalau makan mah makan aja. Hari Sabat gimana? Hari Sabat harus ada satu hari perhentian, tapi tidak harus Sabtu. Makanya boleh Minggu, boleh Senin, boleh Selasa, boleh Rabu. Tetapi tetap ada satu hari perhentian. Makanya ada kata-kata hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Maksudnya manusia nggak boleh mendewakan hari Sabat, tetapi hari Sabat diadakan untuk manusia supaya apa? Supaya manusia ada waktu istirahat dan ada waktu ibadah. Itu maksudnya. Pendeta mampet. Lah kok disalahin rasulnya? Gitu. Jadi clear ya, Bapak yang mewakili pendeta Tritunggal, katanya pendeta Tritunggal senior, kata di situ gelarnya doktor semua di grup itu. Doktor, MTH, DBS katanya. Anda kan cuman BBS Pak Pendeta, cuman sarjana Alkitab katanya. Dokter bisa-bisanya bilang loh, kalau Taurat batal, kenapa perjanjian lama masih dipakai oleh orang Kristen? Dia nggak mudeng, dipikirnya Taurat itu perjanjian lama. Lah saya tepuk jidat. Ya, clear ya. Jadi mana ayat Alkitab yang suruh membatalkan Taurat? Yaitu Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai. Lalu Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus sebagai manusia maka membatalkan Taurat, yaitu perintah dan ketentuannya yang jumlahnya 300 aturan ya, plus 300 larangan. Kalau hari ini Anda masih memungut persepuluhan, maka Anda menipu. Ya toh, persepuluhan kamu ambil, sementara kamu nggak jalanin yang lain. Sunat nggak mau, akikah nggak mau, halal haram nggak mau. Mau disunat lari, tapi mungut persepuluhan kenceng. Buah sulung kenceng, tipu-tipu. Ya, bisa aja. Oke, jadi yang batal adalah Taurat. Kalau kitab Nabi batal nggak? Enggak. Ya. Mazmur batal nggak? Ya enggak. Lah terus kalau batal kenapa kok masih ditulis di? Ya nggak apa-apa supaya Anda tahu. Oh batalnya di sini toh. Oh batalnya ini ya. Dulu ada nyembelih domba, menyembelih ini, sekarang udah enggak. Supaya Anda tahu gitu loh, ya. Padat, singkat dan clear. Saudara-saudara yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan tetap dibuka. Yang mau baptisan tolong di daerah Tangerang ada yang survei ya. Kita belum tahu apakah sudah ada kolam renang buka atau tidak. Kalau memang belum ada ya jangan maksain ya toh, ya ditunda saja nanti. Di Pamulang dan Tangerang. Rencananya sih Pamulang 20 Juni, Tangerang 27 Juni. Setiap Selasa, Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta. Sekarang kelihatannya sudah lumayan ini, era normal sudah ada restoran yang buka ya. Silahkan dialog debat dengan kami di Cibubur, Jakarta. Mudah aksesnya ya. Besok ada yang mau debat tuh ya. Gabung aja langsung tiba-tiba gabung. Tapi jangan pelit ya. Cuman kita pesen minum aja sampai ditulis di Facebook katanya Pendeta Henry Tan minta dibayarin. Kalau Anda nggak punya duit, aku yang bayarin. Ya, pelit amat ketemu pendeta pesen minum soft drink sama pakai makan roti kayak apa. Pelit amat. Jangan pelit kalau mau ketemu pendeta Henditan, ya nggak boleh pelit. Ya, mau debat ayo, mau debat apa saja ayo. Gitu. Kami sudah debat dengan macam-macam, dengan Katolik, gitu, dengan Muslim juga. Gitu. Setiap Selasa Pak, ya. Jangan cuman keluar-keluar doang, daripada grup nih, katanya nih grup nih. Semua grup kami ini doktor, minimal MTH. Ayo, kan banyak yang di Jakarta itu. Tinggal twing, gitu, datang ke Cibubur. Ya mendadak aja. Ketemu pendeta Henditan, gitu.
Anda mau bertiga, mau berempat ya nggak apa-apa, tapi jangan rame-rame. Ini kan rumah makan umum ya, harus punya kontrol diri yang bagus. Kalau nggak punya kontrol diri yang bagus, jangan ya. Oke, padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya. Amin.